Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, sahabat-sahabat semua, pada siang hari yang penuh barokah ini alhamdulillah kita kembali hadir, kembali kumpul, selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan sedikit dengan mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ini merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, kita melanjutkan kajian pada pekan yang lalu, masih seputar bulan suci Ramadan, di mana sudah kita maklumi bahwa hari-hari ini hari-hari menjelang tibanya 10 terakhir Ramadan. Hadirin, sekarang nanti malam ke-19 ya, ke-18, 19.20 ya. Jadi malam Senin kalau tidak salah itu malam 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana di malam 10 terakhir ada malam yang sangat apa Bapak Ibu? Agung. Malam yang sangat mulia. Sampai kata para ulama Allah menurunkan khusus satu surat, yaitu surat Al-Qadr. Ya, tentang kemuliaan di malam tersebut Allah menurunkan khusus satu surat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Bapak Ibu di malam yang sangat mulia, di malam Lailatul Qadar. Hadirin, Al-Qadar kata para ulama tafsir diartikan dengan 3 makna ibu-ibu. Al-Qadar pertama artinya malam yang mulia. Ada juga Al-Qadar artinya, Qadar itu Bapak Ibu berdesak-desakan artinya. Yang kedua, ya, kenapa disebut berdesak-desakan? Karena di malam Lailatul Qadar malaikat turun, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Malaikat jumlahnya bukan ribuan, mungkin jutaan. Sampai tidak ada kata ulama satu jengkal di bumi ini kecuali malaikat ada dan malaikat tiba dari langit. Dipenuhi oleh malaikat. Ini makna daripada Al-Qadar yang kedua. Yang ketiga, Al-Qadar dimaknai oleh para ulama dengan malam takdir, Pak. Kan qada dan qadar. Kita harus beriman kepada rukun yang 6, qada dan qadar. Apa maksudnya? Dihubungkan dengan malam yang mulia tersebut karena di malam Lailatul Qadar itu ada namanya takdir tahunan. Ini kitabnya. Kami gak berani ya kalau ngarang-ngarang sendiri, Pak. Masalah agama. Ya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau di Al-Qadr Lailatul Qadri. Kalau di ayat yang lain Pak, surat Al-Dukhan nanti bisa dibaca. Ya, Alif Lam Mim atau Hamim, mohon maaf, bukan Alif Lam Mim. Hamim wal kitabil mubin. Demi Al-Qur'an yang sangat mulia, yang sangat nyata. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh barakah. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada umat manusia. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Allah melanjutkan firman-Nya, di malam yang mulia itu Pak, ya, di malam yang penuh barokah itu Ibu, yufraqu fiha kullu amrin hakimin, diputuskan segala perkara umat manusia dengan sangat teliti, dengan penuh hakim, dengan penuh bijaksana. Kalau ibu-ibu, berarti kata ulama Al-Qadar dimaknai dengan malam takdir. Ya, ini disebut oleh para ulama tafsir dengan takdir tahunan. Maka dikatakan oleh para ulama Bapak Ibu, kita ini ingin seperti apa di tahun yang akan datang? Sampai-sampai kata Imam Ibnu Abbas, di malam Lailatul Qadar itu orang sudah merencanakan haji tahun yang akan datang ini Bu nih, di bulan Dzulhijjah, ya, yang akan datang ini. Jadi atau tidaknya ditakdirkan oleh Allah di malam-malam Lailatul Qadar itu. Apa saja kegiatan kita, keputusan, takdir untuk kita, baik dan buruknya diputuskan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Pak.
Kan di hadis yang lain bahwa takdir kita sudah diputuskan semenjak kita di alam apa Bu? Rahim. Ketika usia kita 4 bulan Bapak ya. Allah Rasulullah menyebutnya 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, maka ditentukanlah seluruh takdir-takdir untuk umat manusia itu. Ya, baik dan buruknya, rizkinya, termasuk kapan dan di mana meninggal dunia. Mohon maaf Bu ya, takdir ajal ini sangat rahasia. Saya punya teman polisi Pak, bagian pengawalan di Polda, orang pejabat bahkan presiden beliau ngawal. Saya tanya Pak Komandan, kita punya Pak Komandan, itu motornya berapa harganya? Kencang banget, 250 juta. Motor pengawalan itu Bapak Ibu. Beliau Bu, ya pekerjaannya mengawal pejabat, mengawal tentu orang-orang penting. Qadarullah, Allah menakdirkan istrinya meninggal. Meninggalnya apa sebabnya? Ketabrak di depan beliau. Hanya beliau, ya Allah saya ngawal orang supaya tidak ketabrak, betul tidak Pak? Kan dikawal dari bandara ini. Istri saya meninggal di hadapan saya, ketabrak. Ya, suaminya di seberang itu loh, bukan di seberang kan? Istrinya dari rumah sakit angkatan darat itu mau nyeberang, lihat oleh semuanya. Sebelum pegang pintu mobil itu, nyeberang itu tabrak dari belakang dengan izin Allah semuanya. Qadarul, yang memang ketabrak ditangani, ya tidak bisa di angkatan darat, beliau bekerja di sana istrinya. Dibawa ke rumah sakit kota, masya Allah jam 1 malam, teman-teman pada ngetok pintu, kaget sekali. Ya 2 bulan yang lalu tapi kejadian ini. Kaget. Tapi itu ada orang ketok pintu kata istri. Karena saya lagi agak demam, saya cepat-cepat ke depan takut ada apa-apa. Benar. Ya teman-teman sudah kumpul di rumah, Ustaz, istri Pak Komandan meninggal. Masya Allah. Bu suaminya tukang mengawal apa Bu? Orang supaya aman. Tapi beliaunya ditakdir Allah, menangis beliau. Itu semua takdir Allah. Yang menangis sedih kalau beratap tidak boleh. Nah jadi hadirin makanan Allah, yuk kita manfaatkan di malam Lailatul Qadar ini Pak dengan banyak berdoa. Nanti di sana ada itikaf Bapak Ibu, maksimalkan, yaitu mulai malam apa? Senin. Sengaja kami sampaikan supaya persiapan. Ustaz gimana hukum itikaf itu? Itikaf itu Bapak Ibu laki dan perempuan boleh. Bahkan sewafatnya Rasulullah diteruskan oleh istrinya. Cuma kata ulama istri-istri Nabi itu kalau itikaf di masjid pakai apa Bu? Hijab. Ditutupin karena tentu itikaf itu harus tidur di mana Bapak Ibu? Di masjid. Afdolnya Pak full 10 hari 10 malam. Cuma karena kita masih apa? Bekerja tuh. Boleh kita itikafnya malam. Ya, tentu yang afdol itu boleh Pak. Mau semalam 2 malam. Dan perlu dicatat oleh Bapak Ibu semua bahwa Lailatul Qadar itu turunnya bukan siang hari, tapi di malam hari. Makanya di Masjid Raya At-Taqwanya ada 2 Bu ya, yang dikelola oleh teman-teman Jamaah Tabligh, dan juga di Islamic Center itu ada Qiyamul Lail. Coba Bapak Ibu merasakan aja. Ya mau nginep di rumah silahkan, ayo nak kita ngerasain Qiyamul Lail dulu. Setelah tarawih nanti ada sholat tahajud lagi, sama dengan di Mekah di Madinah. Ya, dari itulah para ulama membolehkan ketika di malam hari Lailatul Qadar itu kita tahajud lagi. Karena Nabi SAW kata Aisyah, beliau menghidupkan malam itu dengan zikir, doa, ada beliau tidur tapi sedikit, dan juga sholat. Bagi yang tidak ikut sholat lagi Pak, misalkan gitu agak ngantuk, silakan baca Al-Quran. Tapi yang jelas bahwa Lailatul Qadar turunnya di malam hari. Jadi kalau kita tidur dari sholat tarawih, misalkan tuh sampai sahur, itu sudah ketinggalan nanti khawatirnya. Walaupun kata ulama kita di sini Lailatul Qadar turunnya kapan Pak? Semenjak maghrib. Apa makna khairu min alfi syahr Bapak-bapak? Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mulai dari maghrib ibadah kita, semenjak kita doa berbuka, mungkin Bapak Ibu ada yang berikan takjil, tugas ke masjid atau mau bikin sendiri. Di Mekah di Madinah itu Bu, dari shop pertama sampai ujung, utara, selatan, barat, timur, full. Itu bukan masjid yang menyediakan Bu, donatur untuk para jemaah umroh. Aneh hadirin ya, 2 juta jemaah umroh tertangani itu.
untuk takjilnya Bapak Ibu. Masya Allah, dan itu lebih. Bahkan ada saking lebihnya Bu, yang dibungkusin itu ada uangnya. Uangnya Bu, 100 real kali 4.000 satu real, berarti 400.000. Ya, buah-buahan, roti sama yogurt. Itu yogurt senang orang Arab itu Bapak Ibu. Roti dicoel yogurt, itu paling senang gitu. Itu sarapannya kita di sana. Ya, termasuk berbuka nanti makannya kadang setelah tarawih. Ya, jadi ada Bapak Ibu nggak kebagian tempat namanya sufro Bapak Ibu, yaitu plastik panjang itu supaya tidak acak-acakan, tidak tumpah, itu namanya sufro. Ya, kami cari di sini nggak ada. Bahasa kita mampu perlak. Kalau perlak makan buat bayi ya, dan taplak meja panjang itu. Kalau itu mah plastik bergulung-gulung. Itu Masya Allah hadirin, kalau sudah tidak ada tempat, itu pada di mobil-mobil itu sudah dibagikan. Ya, yang dirapi di plastik itu, di kresek yang rapi. Ternyata pas dilihat oleh teman-teman banyak yang posting Bu itu. Ya tahun kemarin, apalagi waktu musim Covid itu. Ustaz, di grup Madinah Bu, kalau di Madinah kita ada grup, ada teman-teman itu yang posting. Ini mah bukan 100 real Pak, 500 kali 4 jadi 2 juta Bu. Dan itu bisa 200 paket. Ya, orang nggak pada menyangka pasti kasih dia 500 real kali 4.000 2 juta. Luar biasa hadirin orang-orang Arab itu. Nah, jadi kepada ibu yang wanita muslimah sedang datang bulan Bu, kadang misalkan ya tidak sesempurna yang menjalani puasa. Pertama, tidak puasa itu sendiri kan kondisinya apa Bu? Kadang boring katanya ya Bu ya. Gabut kita Ustaz. Apa amalan untuk orang yang tidak puasa? Berzikir tentu boleh. Berdoa, termasuk memberikan orang berbuka. Iftarus shaim karena pahalanya sama dengan orang yang puasa. Dan ibu sekarang nggak perlu repot ya, takjil banyak. Ya, tinggal beli nasi bungkus. Mohon maaf saya ke istri kan sedang bayar fidyah menyusui si kecil. Tidak kuat puasa, mau menggigil. Dicoba dari pertama pucat pasti, diberingat dingin berbuka aja, gak usah nunggu Abi pulang dari sekolah. Ya nggak perlu penjelasan kalau sakit seperti itu. Ya saya sampaikan nih, bisa tuh. Nanti sore sambil beli takjil gak usah banyak. Ya Abi yang bayar fidyah, kewajiban suamimu bayar fidyah itu kewajiban suaminya. Ya 2 kg berasnya atau pakai mie, pakai minyak boleh, kalaupun berasnya saja itu juga boleh. Ya nanti Umi beli nasi bungkus yang 10 ribuan buat kita berikan takjil. Mau 1 bungkus, 2 bungkus, yang penting insya Allah dengan kita memberikan orang berbuka, maka pahala kita seperti orang yang Ibu kira-kira kalau membelinya 5 bungkus, berarti ibu dapat 5 orang hari itu. Masya Allah, dahsyat Pak. Khusus memberikan orang berbuka ini pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jamaah sekalian, malam Lailatul Qadar itu hadirin mulai dari malam Senin dan turunnya malam-malam ganjil. Makanya ini mungkin ada hikmahnya Bapak Ibu ya. Kemarin ada pertanyaan di kantor pajak itu Pak. Karena pada turun juga, tapi hari Rabu. Ya, Ustaz, ini kan kita beda dengan Muhammadiyah. Jangan-jangan ganjil kita kata Muhammadiyah genap katanya. Kapan turunnya? Nah itu rahasia barangkali. Justru kita mengejar di mana itu ganjilnya itu. Jadi terus-terusan. Sehingga para ulama mengatakan Pak, kalau bisa 10 malam itu walaupun genap kita tidur di mana? Di masjid. Karena jangan-jangan kalau genap menurut Muhammadiyah Bapak ganjil, jadi kita dapat. Iya ya. Tapi kita nggak boleh juga saling merendahkan kan, misalnya kata Muhammadiyah, ganjilnya udah lewat, itu mah genap kan kita dulu. Atau kata kita, enggak, pemerintah yang benar, ini ganjil, kamu itu genap, maka belum turun dong. Enggak begitu. Ya Allah Maha tahu dengan segala kuasanya Bapak Ibu, pokoknya pasti ya semua hamba akan mendapat qadar. Cuma apakah kita mendapatkan masing-masing itu? Wallahu a'lam bis, tergantung apa hadirin? Amal dan doa kita. Banyak kan Pak ya, sahabat-sahabat yang bapak-bapak. Jadi kalau kita diterima dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, sholat maghrib kita sama dengan 1000 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, itu seumur hidup 83 tahun. Ibu berikan berbuka, ba'diyah maghrib kita, zikir kita, terus baca Quran di malam hari tarawehnya, sampai
Sebelum subuh, ibu menyiapkan sarapannya, sarapan sahur, tahajudnya, membaca Quran, berdoa dan zikir, terutama menjelang sahur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang beriman itu adalah senantiasa beristighfar di waktu sahur. Dianjurkan Bapak Ibu. Ya, di keheningan dini hari Pak, sunyi sepi, bukan hanya di Ramadan. Ya, baik itu setelah sahur maupun sebelum sahur. Astagfirullah. Ingat akan dosa. Masya Allah, itu riba Pak. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka senantiasa di waktu sahur mereka melakukan istighfar. Jadi di malam itu hadirin, kalau kita mendapatkan qadar, Masya Allah, seluruh amal ibadah kita bukan tarawih aja, ya, maka itu dianggap sebagai atau lebih baik daripada 1080 berapa Pak? 4 tahun ya? Coba deh kalikan itu Pak, dikurangi gimana caranya? 1000 tahun 1000 bulan dibagi 12 Pak ya? Begitu tidak itu? 1000 bulan dibagi 12. Ya, Masya Allah. Sehingga hadirin, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan diri pribadi beliau yang agung dan keluarganya Pak, itu berikan contoh kepada kita umatnya. Aifadalah lahu, beliau Pak tidak hanya sendiri Pak, membangunkan anak dan istrinya. Hei Lailatul Qadar, jangan banyak tidur. Kata Aisyah, yahtalitu, beliau tentu ada tidurnya antara zikir, doa, tilawah dan sholat. Karena beliau sholatnya pun di akhir malam. Ya, dengan tidur, ada istirahat sedikit. So, kalau terlalu begadang dari pada Isya terus sampai jam 3 agak berat itu. Ada istirahat dan tidur itu teorinya gimana Bapak Ibu? Bukan banyaknya jam Bapak Ibu ya. Teori tidur itu tergantung lelapnya. Ada anak muda dari jam 9 Bu tidur tapi gelisah terus memikirkan seseorang, itu ada. Ada itu begitu. Anak muda terutama belum kawin. Gelisah gini sampai jam 4 ngeliatin jam. Itu mah gak nikmat tidurnya. Tapi kita tidur itu Bapak Ibu, Masya Allah, sesaat itu. Contohnya yang Jumatan Pak, itu 10 menit aja tidur begini ya, itu Jumatan segar. Masya Allah. Hadirin, jadi tidur itu kata para ahli bukan banyaknya jam, tapi kualitas lelapnya itu. Sampai ada obat lelap namanya, ya, supaya tidur Pak. Itu kualitasnya. Jadi betul kata para ulama, kenapa Imam Syafi'i tidurnya sedikit? Karena beliau kualitasnya itu sehingga kuat. Bu bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali Pak, 60 kali Pak. Siangnya 30 juz, malam 30 juz, siang 30 juz. Imam Qatadah Pak, tabi'in muridnya Ibnu Mas'ud Bu. Di luar Ramadan beliau ini ada ulama Pak, rutin setiap pekan menghatamkan, bukan menghafal ya, menghatam Quran. Karena Pak, kata ulama, di bulan Ramadan ini walaupun dia hatam Pak, bagusnya itu gak dihafal biasa tapi dibaca. Ya, para ulama walaupun apa Bu, menghafalnya lancar, tetap di bulan Ramadan namanya bin nadroh. Ya, kemuliaan melihat dengan pandangan langsung terhadap firman Allah. Ya, itu jadi hatam Pak, tentu dengan menjaga tajwidnya. Ya, Imam Qatadah seminggu sekali di luar Ramadan beliau menghatamkan Quran seminggu sekali. Jadi sebulan berapa Pak? 4 kali di luar Ramadan. Begitu tiba Ramadan Bu, 20 hari pertama itu 3 hari sekali. 3 hari sekali hatam. Begitu masuki 10 terakhir bintang, umpama kalau kita malam Senin ini, itu sehari semalam sekali. 10 terakhir itu 10 kali hatam. Wah, pokoknya apa? Dahsyat di kalangan para ulama dulu itu. Kita untuk menghatamkan sekali saja Pak, ya Allah, susahnya. Sibuk bukber aja, bukber. Bukber kantor, keluarga besar, komunitas, bukber arisan, bukber ini, bukber itu, bukber RT, bukber kelompok suami istri harus ikut, kelompok istri suami harus ikut, bukber aja, bukber. Ya Allah, ya di rumah sih bayar kita bukbernya juga. Sampai kata anak-anak pondok itu, Ustaz buka bersama di mana? Di rumah Ustaz. Kita mah susah katanya buka bersama, nggak di rumah di pondok. Tapi nggak ada yang mau diajak hidup bersama katanya. Soalnya anak pondok berkelakar begitu ya kalau masih kecil mau ngomong begitu. Udah bukber terus katanya orang buka bersama, tapi diajak hidup bersama nggak mau katanya. Tadi
itu Ustaz. Yang tingkat 4 itu tuh, kelas 4 yang Ma'ad Ali itu tingkat perguruan tinggi. Ya. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Bapak Ibu, Nabi SAW Bu, dikatakan oleh Aisyah, syadda bizarahu, syadda, beliau mengikat ikat pinggangnya. Iya, maknanya 2 Bapak Ibu, mengikat ikat pinggang itu, mengikat pinggangnya itu. Pertama, maksudnya bersungguh-sungguh, maksud dari kata itu bahasa kiasan. Karena bahasa Indonesia ada Bu, mari kita sing-singkan lengan baju, hai para pemuda. Begitu kalau bapak-bapak rapat dan upacara 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda, hai para pemuda. Jangan diam dan jangan berhenti, kita bekerja terus. Sing-singkan lengan baju. Begitu, menunjukkan tentang semangat anak muda. Nah ini juga sama, Nabi SAW mau mengikat pinggangnya. Ya, berarti beliau bersungguh-sungguh. Makna yang kedua, mengikat pinggangnya itu mohon maaf Bapak Ibu, yaitu tidak berhubungan di malam hari. Fokus ibadah. Karena orang itikaf itu tidak boleh berhubung. Mohon maaf tapi bukan untuk berkelakar, untuk ditertawai Bapak Ibu ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang sedang itikaf itu di masjid, kalau dia sudah niat itikaf jangan pulang dulu. Nah ini sudah 9 malam atau 6 malam misalkan, asal pulang dulu dah ngambil baju, kata gitu alasannya. Ya, ngambil baju sama bekal bersahur gitu ya. Ternyata dia itu ya. Misalkan begitu, itu batal Pak itikafnya, puasanya sah. Tapi pahala itikaf Lailatul Qadarnya gak jadi. Begitu. Mana dalilnya Pak? Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Hei orang yang sedang berpuasa, kata Al-Quran bukan Nabi kata Rasulullah. Kalau kalian sedang itikaf wala tubashiruhun, tidak harus sekali Al-Quran bergaul. Bahasanya, jangan kau pergauli istrimu kalau kalian sedang itikaf. Jadi kita libur dulu semalam, mohon maaf tapi. Kali ini malam Lailatul Qadar, pilih. Mau Lailatul Qadar tuh 1000 bulan atau mohon maaf ya, tinggal pilih aja itu mah. Ya kalau malam Lailatul Qadar silahkan kita khusus ya menghambakan diri ibadah di hadapan Allah, dan itu adalah di masjid Bapak Ibu. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Ada ulama mengatakan Lailatul Qadar tidak akan turun kepada yang tidur di malam hari full. Jadi mesti ada sholat, zikir dan doa. Apalagi tadi kita sudah sampaikan apa Bu? Bahwa Lailatul Qadar itu malam ditakdirkannya segala sesuatu. Yang disebut takdir di sini kata para ulama kita, Syaikhul Utsaimin ini ulama di Arab Saudi, waktu bisa tertarik beliau ini. Pembahasannya baru ya, masya Allah. Kami nggak mendapatkan kitab yang lain, yaitu namanya tajdid, ya tajdid tahunan. Setiap tahun takdir kita diperbarui. Mungkin Bapak Ibu pada bertanya, emang takdir bisa diperbarui? Bisa dengan doa. Ya, setiap ibu mau berjalan ke kantor naik kendaraan, bismillah tawakkaltu ala Allah dan berdoa. Nah, saya begitu. Nah, berdoa supaya kita selamat. Begitu hadirin. Ya. Maka kalau dia naudzubillah min dzalik ditakdirkan oleh Allah mau celaka karena dia rajin berdoa, apalagi seorang anak minta doa kepada ibu, doa selamat, doa selamat, doa selamat didoakan oleh ibunya, maka takdir celakanya akan dirubah. Kata Nabi SAW, takdir buruk yang akan turun Pak, itu disambut Pak, menarik Pak, ada hadisnya sahih. Kata Ibnu Rajab Pak, ya berdasarkan hadis Nabi SAW Bu, begitu takdir buruk mau turun, kecelakaan, musibah, apa saja, bahkan mohon maaf para pemuda. Saya punya teman guru di Pondok Banten itu, cerita, beliau dari Jawa Timur. Ustaz, saya punya cerita yang memilukan. Saya alhamdulillah diterima lamaran saya dan sudah dipastikan hak hari tanggal pernikahan kami berangkat. Ya, tentu Bu, 4 mobil, 5 mobil, 6 mobil apa kata beliau, keluarga besar, pada berangkat, siap. Pas nyampe Bu, udah gembira, udah wah, pokoknya udah ngobrol kan gimana nanti acaranya. Biasa keluar jangan, ini kita harus rapi. Pas begitu turun, kita baris yang membawa seserahan, udah siap diatur. Turun Bapak Ibu parkir, kok nggak ada speaker selamat datang tamu pengantin pria. Ya Bu, kata temen ini, kok nggak ada? Ya jauh terus jalan aja karena agak jauh Bu. Ya agak dari parkiran itu. Di kampung, bukan di gedung, bukan di kampung. Sambil bawa seserahan gitu. Udah siap yang kelompok ibu-ibu,
bapak-bapak yang pakai dasi batik biasa. Kok nggak ada halo-halo, nggak ada MC, selamat datang besan, ya keluarga besar calon pengantin pria kan? Nyampe ke sana Bu, lebih deg-degan lagi, teror kursi nggak ada. Terus ini gesit nih Bu, teman kita ini, Ustadz ini langsung, Bu, ini pada kemana? Nanya ke tetangga, ini bapak mau pada kemana? Kita kan mau kawinan ini Bu, sepi. Oh dia tadi malam Pak pada berangkat katanya. Ya. Nggak masih tahu lewat telepon, benar-benar pengen nyakitin itu, pengen menghinakan, pengen nyakitin itu. Ibunya pun langsung pingsan, ibunya, bapaknya udah, mohon maaf, kayak orang kesurupan. Kok kita dipermalukan begini? Kenapa nggak nelfon kalau nggak jadi, nggak suka, nggak ini? Apa yang kurang dari kita? Atau dibatalin malam? Nggak apa-apa. Atau sebelum berangkat subuh dibatalin? Ini kita udah 3 jam di perjalanan kita. Masya Allah. Kalau sudah takdir Allah itu begitu. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, itu takdir buruk akan turun. Kata Nabi SAW, disambut dengan doa tubuh. Dengan doa kita lakukan, ya Allah hindarkan dari musibah, hindarkan. Itu disambut. Aneh Bu, Pak, kata Nabi SAW, dia bergulat. Ya tasarra'ahu, tasarra'. Dia bergulat di atas itu. Kalau doanya tulus, apalagi dibarengi dengan doa orang tua kita, teman-teman yang ikhlas Bu, kita juga faktor-faktor doa yang terkabulkan, maka takdir buruk akan kalah oleh doa-doa yang tidak jadi musibah, tidak jadi kecelakaan. Kan banyak Bapak Ibu ya, yang orang terburu-buru ke bandara itu loh Bu, sampai marah-marah kan di bandara. Apa ini kan jam 10.30, kenapa jam 10 udah berangkat pesawat, rugi saya. Bu pas duduk begitu 1 jam sedang ribut-ribut, terdengar bahwa pesawatnya yang berangkat tadi jatuh di perairan Sulawesi. MH berapa itu Pak? Allah Akbar, adam air jatuh di perairan Sulawesi. Sampai sekarang yang tadinya marah-marah nuntut malah dipeluk petugasnya. Alhamdulillah tidak jadi saya. Alhamdulillah tidak jadi saya. Jadi hilang saya di lautan, nggak ketemu. Keluarganya pada nungguin kan yang hilang itu Pak. Yang tadinya marah menuntut supaya diganti rugi. Akhirnya bahkan asuransi dibayar 1 M kan Pak ya. Biar saya nggak usah diganti, katanya biarin tiket pesawat, biarin aja, nggak usah direpot, nggak usah. Dipeluk petugasnya itu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah jatuh, bukan. Alhamdulillah saya tidak jadi. Ya alhamdulillah itu jatuh, bukan. Saya tidak jadi berangkat. Tadinya bukan nuntut dikembalikan. Masya Allah. Mungkin itu tadi kan ke istrinya, Mak doakan Ibu, ya, Dek, Abang berangkat. Itu pengaruh doa itu sangat dahsyat sekali. Ya, itu saja dulu Bapak Ibu. Ini namanya kita ceramah ringan ya, jangan terlalu lama. Jadi kita persiapkan Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir nanti mungkin ada pengajian apa enggak atau mungkin saja yang lain. Tolong dipersiapkan namanya Bapak Ibu, zakat fitrah, dan afdalnya zakat fitrah dengan makanan pokok. Kalau kita beras Bapak Ibu ya, tidak dianjurkan dengan uang, walaupun dengan uang sah. Tetapi afdalnya apa Bapak Ibu? Beras. Karena Bapak, di zaman Nabi SAW ada beras, ada gandum. Di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, tapi Nabi tetap memerintahkan, ya mohon maaf, ada gandum, ada uang gitu ya, dinar perak, mohon maaf Bapak Ibu. Ada dinar, ada dirham, tapi Nabi SAW tidak menganjurkan dengan dinar dan dirham. Itu khusus untuk apa Bapak Ibu? Sedekah biasa atau zakat mal. Untuk zakat mal, bagi yang punya 85 gram segera dihitung. Ya, emasnya ibu-ibu itu kena 2,5%, atau kata Bapak saya nggak punya emas, adanya uang, uangnya dikonversi ke emas. Ya, 85, berapa 1 gramnya sekarang Bu? 1 juta Mas ya Pak ya? Biasanya ibu yang sering silaturahim ke toko Melati, Cempaka, Aseri, tahu. Ya, tanyakan saja ke sana, naik apa? Lengkok gitu, pokok. Ya, Encit, naik kan Mas? Oh enggak Bu, 1 juta, berarti 85 juta. Maka 85 juta, 2,5% kita itu hadap orang lain. Dari uang zakat itu Bu, dianjurkan sekali kita memberikan kepada keluarga dulu, keluarga yang terdekat, yang tidak wajib kita nafkahi Pak.
Nggak boleh bapak ngasih ke anak, ke istri, mah lumayan ada zakat 1 juta ini. Dapat belanja dapur, dapat daging katanya 6 kilo lumayan. Sama kan kita, Pak itu haram, Pak haram. Karena kita mau ini menafkahi bukan dari tahunan, itu mah dari bulanan. Ke ibu, sama ke orang tua bu, teman nyumon ada. Ustaz ada zakat saya sekian juta saya bagi-bagi, kan begitu bu kita aturannya. Di kampung tempat kita dilahirkan, kami kalau mohon maaf dari Banten, kita kalau ada sedekah zakat kita bagian di sana. Terus yang kedua tempat kita tinggal di sini pak, ya karena kita punya bibi pembantu, punya tukang rumput, ojek dan yang lainnya, supaya mereka rata walaupun sedikit ya pak. Ya, jadi kepada keluarga terdekat kepada ya begitu saya bagikan termasuk ibu saya dapat bagian itu 650.000 katanya. Ibu, Pak, anak tuh berkewajiban menafkahi ibu. Kepada yang kita wajib menafkahi maka batal dan tidak sah zakatnya. Oh begitu iya. Jadi bapak yang 650.000 itu keluarkan untuk orang lain. Kalau itu kita ambil, jangan diambil hukuman. Masa diambil lagi bukan? Sini bapak nggak ada banget ini mah. Kalau anak nggak punya akhlak tuh mah. Jangan saya bilang. Anak jangan biarin aja udah. Dan ini mah tinggal kita ganti 650.000 kasih ke yang lain. Biar buat ibu aja, nggak apa-apa. Saya bilang tentu berlipat ganda kan kepada orang tua. Nah bu ya, jadi suami kepada istri, ke bapak kepada anak, anak kepada ibu. Nah ada perbedaan pendapat bu, tapi pak. Yaitu apa? Istri kepada suami, kan nggak wajib menafkahi. Gimana kalau istrinya misalkan ini mah bekerja dan sukses, misalkan ini mah suami kekurangan, istri yang ayah saya mau zakat ke ayah aja, kira-kira tersinggung tidak gitu ya? Gimana cara bicaranya? Saya membolehkan ini karena istri asalnya tidak wajib menafkahi, ya nggak kasih bulanan sama suami mah. Cuma kalau kita kasih zakat kesinggung nggak begitu apa, ayah ini kata Ustadz sih boleh katanya gitu ya. Apa itu mak? Uang zakat dari mama. Kira-kira tersinggung deh kalau tersinggung jangan dah. Ya, jadi ulama beda pendapat itu bu. Mohon maaf. Ya, kayak bapak punya adik nih, perempuan atau laki, dia menikah tapi keadaan ekonomi kurang, kasih pak. Apalagi keponakan bu. Ya, keponakan itu boleh. Dan zakat tidak harus Ramadan sebenarnya. Di luar Ramadan juga boleh. Jangan sampai kita bu keponakan di pondok, nelpon ibu, nelpon bapak, Pak Haji mau ke rumah silaturahim nih baru pulang dari pondok, baru libur. Ya, miss call terus pak, gak diangkat-angkat ini. Tahu si keponakan mau datang minta duit, ya. Gak boleh pak, itu Pak Haji pelit namanya pak. Benar pak, itu masya Allah Pak Haji kenal dermawan, traktir teman kalau habis gajian. Ya, traktir teman komunitasnya terutama pak, komunitas itu di kantor temennya makan pak, keponakan di pondok pak, sepatunya sobek pak, di pondok pak masya Allah kadang ada seleting, kancing nggak ada di pondok bu, sarung kadang 2 orang 3 orang ketukar ke ini cepat hilang. Apa kebutuhan kamu nak? Ya kalau sudah yatim ya itu kan anaknya adik kita pak, anaknya kakak kita. Kita ingat waktu dengan adik dan dengan kakak di masa kecil. Begitu hadirin diyakinkan ya, Pak. Kalau misalkan jauh keluarga kita itu Pak, tinggalnya, diyakinkan saya begitu Pak. Kalau datang pada ke Lombok gitu, nah tahu tidak? Ini sepupu, itu ibunya, itu adik Abi. Adik Abi itu dulu waktu kecil seperti kamu juga gitu. Oh, jadi dia akrab gitu dengan sepupu dengan keponakannya. Jadi jangan jauh Pak. Ini ada keluarga jauh, nggak mau diketahui yang lain pak, sembunyi. Kan bakalan diminta pak. Pak Haji pelit jelaskan. Mohon maaf Pak Haji pelit jangan. Sembunyi, tertutup. Ya keluarga pak, sakit meninggal kita rame, apalagi acara pernikahan. Ya terbuka dengan keluarga. Namanya silaturahim. Hadisnya banyak, Al-Qur'annya banyak. Memutus silaturahim itu kebiasaan Yahudi dan dikutuk oleh Allah. La yadkhulul jannata qatir rahim, tidak akan pernah masuk surga kata Nabi SAW orang yang memutus tali silaturahim. Ya, barakallahu fikum, itu saja yang bisa disampaikan. Kita cukupkan. Kata Bapak tadi ada doa katanya, yuk kita berdoa Bapak Ibu semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allah berikan kekuatan sabar dan istiqomah kepada kita.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'min wa fi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alikil kafarat wal musyrikin wa damir a'daka a'da'din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin minal muslimin fi Gaza. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.